Selamat waktunya sore Bapak Santon. sebentar. Ini saya mau mengadakan wawancara sebentar mengenai tugas PPG. Ada yang saya ingin tanyakan. Ya, silakan. Di sini ada permasalahan yang saya angkat yang akan diselesaikan di sini. Beberapa lebih masih mendapat nilai yang rendah. Jadi akar juga masalahnya di sinilah metode pembelajaran yang masih belum betul. Jadi evaluasi alternatif solusi yang saya dapat belajar teratur itu banyak. Satu yang pertama mengenai problem based learning, metode problem based learning, itu metode inquiry learning. Jadi pandangan Bapak sebagai guru mengenai problem based learning itu apa? Karena pengalaman saya masih rendah, semua metode pembelajaran itu ada kurangan dan kelebihannya. Misalnya kalau kita dari problem based learning, itu bagus karena siswa diminta untuk berpikir kritis ya. Tapi tidak semua siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang sama. Sejauh mana mereka bisa menyelami sebuah masalah, kemudian mengidentifikasi masalahnya dan mencarikan solusinya. Padahal hanya anak-anak yang bisa, oh ya ini ada masalah seperti ini, jadi tidak boleh seperti ini, lalu solusinya seperti apa. Nah, mungkin mencari solusi dari setelah mereka menemukan masalah seperti apa. Terus yang kedua, siswa kadang-kadang tidak tertantang, dalam artian beberapa tipe siswa adalah ketika diberikan masalah mereka tertantang untuk memecahkannya. Tapi ada beberapa tipe siswa yang ada masalah ini, ketika mereka sudah tersandung satu masalah dan tidak bisa memecahkannya, masalah selanjutnya kadang-kadang mereka tidak akan berpikir atau tidak akan mencoba dengan keras. Itu ya kurang lebihnya di sana. Kelemahannya itu ya kembali dari siswa, sejauh mana problem itu bisa diidentifikasi oleh siswa, kemudian mencarikan solusinya. Kalau secara individu akan berat. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau inquiry mungkin saya belum mengerti metode ini, tapi kalau boleh saya tebak mungkin siswa harus bertanya, mencarinya kepada sumber atau gimana. Jadi kemauan mereka dan kemampuan itu sih yang membedakan setiap siswa. Oke, kita lanjut ke gini, metode diskusi. Pandangan Anda sebagai metode diskusi. Diskusi ini bagus dalam artian jika kelompok itu terdiri dari komposisinya itu maksudnya ideal. Ada siswa yang memiliki background kuat dan ada siswa yang kurang. Jadi mereka saling melengkapi. Dan otomatis hasilnya pasti bagus. Nah, meskipun tidak sempurna tapi bagus. Tapi ketika kelompok itu terdiri anak-anak dengan kemampuan sedang ataupun rendah, otomatis outputnya juga akan berbeda. Jadi metode ini bagus kalau guru bisa menentukan komposisi kelompok, tapi itu akan mengurangi kebebasan siswa. Tapi ketika guru membebaskan metode diskusi ini dan siswa mencari teman yang mereka nyaman ibaratnya, kadang-kadang hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya siswa yang berkemampuan kurang biasanya akan nyaman dengan teman-temannya yang biasa diajak bergaul. Bukan berarti kurang semua, tapi ya sepergaulan mereka, saya akrabnya dengan si A, mau si A saja. Sedangkan kalau kemampuan mereka sama-sama kurang, otomatis output ataupun target yang dicapai kan akan di luar perkiraan guru. Jadi komposisi kelompok itu menentukan sekali. Kecuali guru mengambil alih dengan resiko mengurangi kebebasan siswa untuk menentukan kelompok. Kalau pandangan Bapak mengenai metode blended learning? Wih, blended ya. Serem-serem ini ya blended. Kalau blended itu bagus dalam artian ketika mental siswa siap. Nah, kenapa? Karena kan ibaratnya siswa itu dituntut untuk independen. Di rumah belajar karena semua bisa diakses dari rumah. Tapi kembali lagi, apakah mentalitas siswa itu sudah siap untuk blending? Apakah bisa belajar di rumah, bisa belajar kapan saja, bisa diakses di mana saja kan, melalui gawai kah apa itu? Tapi apakah mentalitas mereka siap untuk itu? Misalnya dari kelas ada 40 orang atau 35 sampai 40 orang, berapa persen anak-anak itu yang benar-benar memanfaatkan kesempatan bebas ini untuk blended? Saya mau belajar ini di rumah dengan waktu yang saya sesuaikan, tugas juga bisa dikumpul kapan saja, dengan dibandingkan orang yang tipe siswa yang mencari deadline. Kalau kelemahannya itu dia, karena diberikan kebebasan, kadang-kadang anak itu selama belum ditanya, selama tidak ditanya oleh guru, belakangan saja kerjakan sampai ditanya. Akan alasannya kan, maaf Pak, lupa. Maaf Pak, kan masih lama ini, boleh dikerjakan nanti. Nah, seperti itu. Jadi mereka cenderung memanfaatkan
keuntungan blended itu sebagai untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan menunda-nunda pekerjaan. Padahal mereka kapanpun bisa, baik itu secara online kah, hanya teorinya kemudian mengerjakan secara online dan langsung praktek di kelas ketika bertemu. Jadi itu sih mentalitas anak-anak itu, apakah siap untuk bertanggung jawab. Oke, kalau lanjut ke permasalahan nomor 2, pengembangan pembelajaran yang masih terbatas mengenai modal pembelajaran yang dapat. Sini menurut kajiannya teratur, modal-modal pembelajaran dapat itu yang pertama adalah modal pembelajaran discovery learning, problem based learning. Apa pandangan Anda mengenai pembelajaran discovery learning? Kalau discovery learning, berarti siswa menemukan apa yang dicari, kemudian pembahasan seperti itu. Itu bisa ideal jika topiknya menarik. Nah, topik siswa itu menarik, dia tertarik dengan topik itu, maka diskusi akan banyak. Jadi siswa terus menyelami, mencarinya, dia akan banyak dia menemukan masalah-masalahnya. Kelemahannya satu, topik tidak menarik, siswa juga tidak akan menyelami materi itu. Terus yang kedua, ketika anak-anak itu mengalami satu sambungan seperti yang saya bilang tadi, guru harus siap dengan baratnya misalnya sedikit dorongan agar anak itu mampu berjalan lagi. Tapi ketika tidak ada dorongan ataupun uluran tangan dari guru untuk memecahkan masalah yang mereka temui, meskipun tidak memberikan solusi secara langsung, hanya sedikit petunjuk, mungkin anak-anak akan cenderung stagnan dia. Ya sudah, berhenti di sana, saya tidak bisa melanjutkan lagi. Saya hanya tahu, oh ya ini solusi ataupun kelanjutannya apa, tidak mampu mereka pikirkan. Kalau proses melihatnya seperti itu dengan pengalaman yang saya punya. Masalah nomor 3, guru belum paham mengenai pembelajaran berbasis SWOT. Pandangan Anda sebagai guru mengenai kemampuan guru yang kurang dalam pembelajaran berbasis SWOT itu apa? Definisi HOTS itu kadang-kadang berat ya bagi guru, kecuali guru meletakkan levelnya di mana. Karena kan itu higher thinking skill, nah misalnya. Kalau berdasarkan pengalaman saya dari dulu, sebelum saya berada di sekolah negeri, istilah HOTS itu tidak pernah kami singgung di metode pembelajaran kami, tidak pernah kami singgung, karena kami selalu menggunakan istilah comprehension. Kalau di bahasa Inggris itu pemahaman. Pemahaman itu bisa dalam bentuk kalimat benar salah, ada informasi atau tidak, dan juga sistem checklist. Nah, memang tidak, tapi kalau saya lihat sih dari beberapa contoh soal itu sama. Nah, kemampuan dalam artian apakah guru menyadari itu, mungkin kalau saya bandingkan, mungkin definisi contoh soal atau definisi contoh pertanyaan ataupun latihan yang HOTS itu mungkin kurang begitu diketahui oleh guru-guru, karena pasti kebanyakan analisa sama dengan informasi implisit dan eksplisit. Nah, ketika kita meminta siswa untuk menyimpulkan sesuatu, itu sudah hampir ini sedikit HOTS, karena ya siswa dipaksa untuk berpikir. Jadi mungkin kalau dibilang guru kurang mengetahui, tidak begitu cocok sih, sebab kan mungkin guru memakainya tapi tidak dalam bentuk soal-soal ataupun latihan yang seperti biasa ditemukan di buku kalau di LKS. Tapi saya pikir semua guru pasti memiliki soal atau memiliki tipe latihan yang seperti itu, hanya saja tidak seperti bentuk-bentuk yang ada di buku atau LKS yang sering kita punya. Kalau itu seperti dulu yang saya alami di lembaga sebelumnya saya bekerja, itu sudah biasa comprehension kah, kemudian general information, specific information, semuanya itu selalu ada di dalam latihan. Cuma kami tidak begitu mengkategorikan itu sebagai sebuah course. Ya mungkin namanya saja yang berbeda kalau di lembaga dulu dan bandingkan yang sekarang. Oke, yang nomor 4, guru belum maksimal menggunakan atau memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Di akar masalahnya dari pemahaman kurang dalam TIK. Apa sih kemenangan Anda sebagai guru mengenai TIK sebagai media pembelajaran itu? Kalau saya bercermin pada diri saya ya, dalam artian saya tidak mengatakan bahwa saya selalu update dengan TIK ataupun saya setiap pertemuan saya menggunakan TIK, berdasarkan pengalaman dari saya ketika masih kaku, ibaratnya hanya buku, mengajar, selesai, seperti itu. Yang pertama adalah ketertarikan guru akan TIK itu. Apakah ini menarik, bisa dipakai. Kalau guru tertarik biasanya akan mencoba. Nah, ketika sudah tertarik dan guru mencoba, masalah kedua adalah respon dari siswa. Banyak kan guru harus meletakkan usaha nih, saya mau buat ini, anggaplah yang paling gampang itu mungkin sekedar PowerPoint lah. Ketika guru membuat, ternyata respon siswa tidak sesuai apa yang diminta guru. Jadi guru, kemarin saja pakai PowerPoint, muridnya tidak begitu excited, tidak perlu bersemangat. Fokuslah harapan guru untuk terus belajar. Terus yang ketiga mungkin masalah waktu yang harus dihabiskan oleh guru untuk menyiapkan, ya ibaratnya hanya mungkin 10 menit pelajarannya menggunakan TIK.
guru sudah menyiapkan misalnya hanya untuk 10 menit mereka harus mengerjakan dalam waktu 30 menit. Kadang-kadang ketika guru berpikir effortnya dan rewardnya tidak sebanding. Jadi semakin lama terkikis, saya menyiapkan ini ternyata untuk 5 menit, susah juga. Nah seperti itu. Dan ya kelebihannya memang banyak sih. Cuma yang terakhir adalah mungkin yang kembali ke tadi, selain effort dan rewardnya itu kadang-kadang tidak semua guru melek teknologi. Nah seperti dulu saya pernah diingatkan dulu, guru yang teknologi tidak bisa menggantikan guru, tapi guru yang bisa teknologi akan menggantikan guru-guru yang tidak bisa teknologi. Nah itu prinsip dari dulu, makanya ya sedikit banyak mungkin lebih ke bagaimana pelatihan TIK atau IT itu ke guru, lebih ke hal-hal yang bisa dipakai, bukan sekedar teori. TIK kelebihannya ini siswa akan seperti ini tidak, tapi lebih ke aplikasi. Sama dengan mungkin sekarang kan pendidikan PPG kan, saya yakin teori belajar ABC, siswa ABC. Meskipun saya baru menjadi guru di sekolah negeri, tapi 14 tahun saya mengajar, saya cenderung lebih suka tipikal pelatihan yang benar. Seorang guru harus dilatih menjadi guru. Guru itulah seorang yang mengajar, tidak perlu banyak-banyak teorinya berat, tapi di kelas aman. Nah, saya lebih banyak ke metode pengajaran. Misalnya kalau di dalam bahasa Inggris ini, kalau dulu ada namanya ICT, internet, lupa saya. Pokoknya ICT di mana kita berbasis teknologi. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan komputer gitu loh. Ada banyak online exercise seperti ini. Nah, contohnya ya permainan. Kelebihannya memang di sana ada suasana baru seperti ini. Jadi saya waktu itu benar-benar diajarkan, Anda punya laptop, Anda punya HP, Anda punya internet. Di kelas selama 30 menit ngapain? Jadi benerlah bermain dengan itu, bukan sekedar ini kirim tugas lewat ini. Kalau bagi saya sih kirim tugas lewat A, lewat B, lewat C kurang itu dengan TIK ataupun IT itu. Bagi saya IT itu benar ada sebuah tempat di mana siswa bekerja di luar buku yang mereka punya. Misalnya kalau sekarang kan kita punya Moodle. Memang sih Moodle itu seperti apa tuh juga seperti LKS. Tapi di sana banyak, entah itu bentuk video kah, permainan kah, semuanya ada di sana. Jadi digitalisasi buku ke dalam bentuk IT. Kalau kelemahannya menggunakan media yang berbasis TIK itu. Nah, mungkin kalau di Bali tidak akan begitu terlihat, tapi kelihatan yang pertama adalah koneksi internet. Nah, itu koneksi internet yang pertama lah itu mungkin sekolah. Tapi kalau di Bali mungkin tidak begitu terlihat. Tapi kalau semakin keluar ke Indonesia Timur, pengalaman saya agak susah. Itu yang pertama dasar. Yang kedua adalah kadang-kadang gurunya sendiri. Kalau mungkin saya boleh bilang sih anak-anak seharusnya ya 80% dari mereka sudah melek teknologi. Tapi banyak anak-anak yang hanya bisa bermain dengan sosial media. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua adalah kurangnya pelatihan bagi guru. Tapi sekali lagi bukan pelatihan pengenalan kelebihan IT adalah seperti ini, tapi benar-benar guru itu diberikan sebuah media, pakai media ini dengan cara seperti ini, outputnya akan seperti ini. Itu sih berdasarkan pengalaman kesusahannya pakai IT itu. Oke, itu aja. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak.